datang. Udah nih datang. Mas, ini yang kemarin nelpon mau nyerahin proposal. Oh iya, ini belum dibuka nih, dia nanya. Belum dibuka. Eventnya apa? Baru lihat judulnya. Ini event Korea ya? Iya Mas, jadi nanti ini ada dance covernya, lomba, ada sing cover segala macam. Oh, kalau Korea kita enggak deh, kita sukanya Jepang. Korea yang alay itu kan. Sakit hati nggak sih kalian kalau digituin? Maksudnya? Let's go, this is GKS Ganos Podcast ya. Baik lagi bersama Aing dengan Akang. Siapa namanya? Akang, bukan. Kan bersama saya Dedi, tapi biasa dipanggil Kim. Oh Kim, coba deh. Ini aku pengen ngepoin dulu namanya Kim atau Dedi nih. Enaknya yang mana? Yang mana ya? Kim aja deh, biar ya. enak Jadi gitu ya. Jadi kalau biasa teman-teman aku panggil aku Kim, tapi nama asli aku Dedi. Cuman kayak dari dulu tuh aku di pertama kali main sosial media pasti username-nya Dedi Kim. Jadi Dedi semua Kim. orang taunya Dedi Kim seperti itu. Kalau boleh tahu tuh dapat Kim itu dari mana tuh? Itu apakah ngefans atau gimana tuh? Dapat ilham dari Tuhan. Oh ya Allah, ilham gitu ya. Dapat wangsit. Enggak sih, jadi dulu tuh aku kalau misalnya di K-pop itu pasti rata-rata bias aku tuh marganya Kim. Marganya jadi dari Kim. situ bikin username sosial medianya namanya Kim. Wih, namanya Kim udah kayak artis-artis gitu ya. Kalau kata orang-orang sih stage name gitu. Oh, stage nama name. nama panggung. Oh, nama- Bisa bahasa Inggris nggak penonton ini? Silahkan, saya yang nggak ngerti. Bisa bahasa Inggris. Belum sih belajar. Iya, oke. Oh ya, kan katanya stage name. Berarti pernah ngedance dah. Ngedance pernah. Wih, itu kalau boleh tahu dance-nya apa aja tuh kalau udah di Ya cover dance sih pastinya. Cover dance K-pop macam-macam sih. udah macam-macam. Jangan belly dance dong. Jangan belly dance, berbahaya. Oke, langsung kita ke topik nih. Ya. Dengar-dengar Kak Kim ini yang paling sering ngadain event. Ya bukan paling sering sih. Bisa dibilang kalau untuk ini K-pop kan ya. Iya, Jadi K-pop. kalau untuk spesiali K-pop bisa dibilang pencetus sih kalau aku. Pencetus. Ya, jadi kayak pertama kali event K-pop itu di Balikpapan ya khususnya. Kalau aku Balikpapan. Pertama kali tuh aku yang nyelenggarain gitu. Jadi kayak sebelumnya itu tuh paling kayak eventnya tuh gathering, kayak fandom gitu, kayak misalnya Super Junior gitu. Kalau misalnya ada membernya ulang tahun kan ngadain kayak birthday party tuh. Nah, sebelumnya itu party. seperti itu aja, tapi itu kan masuknya di event juga. Masuk Nah, event. cuman kalau aku eventnya lebih ke kayak kompetisi dance cover, sing cover kayak gitu. Pokoknya aku tuh pertama kali bikin 2015 kalau nggak salah. Dari Yang bener-bener 2015. event, yang bener-bener event kompetisi. Cuman kalau event gathering atau birthday member itu udah dari 2010. Dari 2010 itu kalau bisa dihitung udah berapa tahun tuh? 10 tahunan kali ya? 11 tahun. 11 tahun. Ya, 11 tahun. Udah 11 tahun berkecimpung jadi IO ceritanya Nah, gitu ya. iya bisa dibilang IO juga karena emang aku basicnya di IO dan Basicnya di kerjaan IO. sehari-harinya juga sih event planner kalau aku. Tapi kalau ngomong-ngomong emang suka K-pop atau cuman ikut-ikutan atau gimana tuh? Suka. Emang suka? Iya, awalnya sukanya dari drama Korea. Dari drama. Itu 2000 tahun 2000. Dari tahun 2000 udah suka 2000 ya? K-pop. 2000 benar 2000. Pokoknya apa sih Endless Love ada nonton enggak sih? Enggak tahu ya, enggak tahu. Pokoknya aku dulu tuh ya pertama kali itu dari zaman-zaman drakor itu Endless Love namanya baru Stairway to Heaven itu pokoknya 2000 ya atau 2005-an gitu. Tahun 2000 Pokoknya udah lama suka banget. K-pop banget ya. Ya, 2005 deh kayaknya sih. Dan ikut juga dance cover. Ya awalnya dari drakor dulu baru terjun ke dance cover. Aku dance cover baru sih dari 2009. Debutnya Baru 2009. Debutnya 2009 udah berapa tahun? Cuman yang nggak pro banget karena kayak kalau sekarang kan anak dance cover nih, misalnya dia berkecimpung di dunia dance cover dia bener-bener nekunin kayak latihannya yang bener-bener intens. Jadi kalau aku dulu tuh cuman kayak sekedar hobi. Sekedar hobi. Ya awalnya ikut di komunitas K-pop doang gitu. Jadi komunitas K-popnya itu all fandom. All fandom. Ya nggak cuman satu fandom aja. Dan kegiatannya dulu itu belum ada dance, cuman kayak sekedar ngumpul, sharing, gathering, kayak gitu-gitu aja. Nah itu dari 2010. 2010. Ya cuman kalau 2009 pertama aku ngedance dulu nih. Ngedance dulu. Sebelum nemuin komunitas K-pop 2009 aku pernah ngedance dulu waktu zaman Super Junior. Cuman ya kayak tampil biasa gitu doang kayak nggak, kalau cover dance kan biasa full team nih. Jadi Biasa kalau full team. kayak bertiga atau berempat gitu kayak buat fun aja gitu. Oh, udah benar-benar cuman hobi doang gitu Ya dari hobi doang karena kan itu masih sekolah kan. Jadi dulu kalau zaman sekolah ya kita nggak bener-bener bisa concern di
Dance covernya Ya gitu. kayak gitu. Jadi kayak cuman side doang hobinya aja. Seperti itu. Aku mau ngepoin juga nih, itu awal mulanya tuh kenapa bisa kepikiran untuk ngadain event-event K-pop kayak gitu? Dan Awal tujuannya deh. tujuannya sih ya kayak pengen ini sayang nih. Jadi tuh dari 2009, 10, 11 itu tuh kayak udah mulai nih di Balikpapan tuh ada grup-grup dance cover nih muncul. Tapi kayak wadah mereka di situ nggak ada. Jadi dulu tuh kami dance cover tuh kalau misalnya ikut kompetisi yang umum, jadi kayak dance competition gitu. Karena dulu kan emang apa ya masanya itu untuk modern dance, b-boy, pokoknya street dance itu tuh mereka lagi up banget dan K-pop ini emang belum terlalu dikenal gitu. Kayak maksudnya ya segelintir orang sih yang tahu cuma segelintir orang. Paling orang taunya K-pop itu yang alay gitu. Itu pertama kali. Stigma gitu pertama kali itu tuh K-pop tuh yang mana yang alay itu ya. Yang alay gitu, rambutnya dicet gitu. Orang ngapa gitu ya? Aku banget rambutnya dicet-cet kayak gitu. Pokoknya gitu dan apa ya dan nyari member untuk cover dance itu pun dari kurun waktu 2009 ke 2012 mungkin ya itu susah banget bener-bener susah. Wah. Karena dance cover ini ya kasarnya kita dibilang nggak ada basic. Bener-bener nggak ada basic. Bener nggak ada orang gitu. Ya maksudnya dalam hal nggak ada basic di dunia dance gitu loh. Jadi kayak misalnya penari nih dia pasti ada basicnya. B-boy apalagi itu ada basic, jadi itu kayak gerakan-gerakan basic gitu loh. Jadi dia menguasai basic. Kan kalau udah nguasain basic pasti gerakan apa aja bisa. Nah, sedangkan cover dance ini dulu kami ya cuman kayak sekedar ketemu, ngumpul, bikin project. Misalnya ada video apa nih yang terbaru kayak dulu zaman dulu itu mungkin kayak SNSD atau Super Junior, Big Bang. Oh iya kita mau cover ini. Ya udah toh kita latihan. Jadi kita latihan itu ya sekedar bener-bener ngeliat video aja gitu, nggak ada dari video gitu. Iya bener-bener dari video, nggak ada yang nge-coach gitu. Wah. Nah itu mungkin bisa dibilang kalau dulu lamanya K-pop begitu, kita nggak ada basic, jadi kayak main langsung nari, main langsung ngedance gitu, bener-bener ngikutin video. Kan kalau penari, kalau misalnya bener-bener dibilang penari itu otomatis yang bener-bener punya basic. Iya benar. Jadi benar-benar dari awal mereka latihannya dilatih ya, bukan latihannya kalau penari itu dilatih dari awal dari basic, gerakannya benar-benar basic gitu. Wih, itu berarti udah bisa dibilang otodidak ya belajarnya. Ya, benar. Ya, otodidak. Kalau untuk K-pop lahirnya dance cover itu otodidak. Pertama kalinya otodidak. Pantasan disebut pencetus. Ya, bisa jadi itu. Berarti sepuh dong ini. Kayak sepuh gitu ya. Iya, kebanyakan yang tahu sih mungkin yang orang-orang lama, kayak orang-orang baru itu mungkin kayak baru-baru kenal gitu. Oh ya kan bisa dibilang kalau Kak Kim ini IO ya. Ya, apalagi bisa. di bidang K-pop gitu ya. Event organizer K-pop. Iya. Cara ngumpulin masanya tuh. Kalau aku sih selama ini ngumpulinnya ya dari media sosial, media sosial. Lebih ke promotion gitu. Ya lebih ke ini cara promosinya aja gitu. Aku nggak pernah ini ya. Kadang kan kalau misalnya event umum di luar K-pop gitu kan aku juga IO di ini event umum ya, nggak cuman di K-pop doang. Kayak misalnya event-event umum di lain juga kadang aku ambil. Nah itu berbeda. Kalau event K-pop ini aku bikin kan pertama dari kayak komunitas aku sendiri gitu, bikinnya dari komunitas sendiri, baru belum kerja sama pihak lain. Kayak misalnya apa ya, bukan promotor sih, kayak perusahaan atau apa gitu. Kan karena dulu memang bener dari 2009 tuh bener-bener berdiri sendiri gitu. Jadi kayak komunitas kami ini pengen ngadain event sendiri. Jadi ya jungkir balik sendiri, ngurus sendiri. Iya dong. Kayak misalnya jadi 2009 tuh aku masih sekolah nggak ya? Masih sekolah. Masih sekolah kan ibaratnya belum ada basic kerjaan kan, nggak tahu basicnya apa nih. Nah ternyata dari situ kayak aku nih nemuin, oh ternyata aku nih senang nih kayak misalnya mengorganize suatu acara, kayak rempong-rempongin acara begini, ngurus-ngurusin acara, terus berurusan dengan orang-orang banyak. Nah makanya dari situ bisa kerjanya di bidang IO gitu. Especially kalau aku event planner gitu. Event planner gitu ya. Tapi kan yang kayak Kak Kim bilang tadi, itu benar-benar susah gitu yang ngumpulin orang-orangnya gitu. Dulu susah banget ya. Susah. Nah, kalau biasanya kan keseringan promosi gitu ya. Pasti ada kendala-kendala dong. Ngumpulin masanya gitu tuh. Kendalanya apa ya? Mungkin kalau untuk di Kalimantan sendiri kendalanya bocil. Jadi bocil. Jadi kalau misalnya kayak yang masih teman-teman sekolah gini, kalau misalnya kayak kita promosi untuk event, kadang kayak wah
apa namanya kebentur jam ini, diminta jam itu. Sekolah. Kayak misalnya izin orang tua gitu. Nggak cuman datang ke event aja sih, untuk dance juga kadang belum diizinin orang tua. Belum gitu. diizinin ya. Karena mungkin belum nerima gitu anaknya untuk ngedance gitu kali. Ya, dan mungkin kayak dianggapnya masih kecil gitu kan. Masih kecil gitu ya. Karena ngapain sih ngedance gitu-gitu aja gitu, nggak dapat duit gitu ya. Itu dulu susah, tapi kalau sekarang kayaknya makin gampang. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi dance cover. Karena mungkin ya udah, masa zaman sekarang masih dilarang. Ya itu betul. Bahaya kali. Iya. Ya kan sebagai IO nih, pasti pernah ngalamin hal-hal yang kayak mengesankan dalam mengurus IO. Mengurus event, terus hal-hal yang paling ya bisa dibilang menyedihkan apa gitulah. Pernah sih mengalami? Pernah pasti. Pernah, sangat pernah. Dari yang membahagiakan dulu ya? Iya, bahagia dulu. Atau yang mau sedih-sedih dulu? Jangan, bahagia dulu. Ini boleh nangis gak sih di sini? Jangan Pak. Biar ratingnya tinggi. Janganlah. Enggak. Jadi kalau misalnya untuk event K-pop sendiri yang pernah aku bikin, kalau untuk yang menyenangkan sih mungkin yang bener-bener titik paling puncaknya ya. Puncak bahasanya. Enggak, maksudnya kayak ini bener kayak nggak nyangka gitu. Jadi kayak 2019 kita Covid 2000 berapa sih? 2020 ya? 2020 kayaknya sih. Jadi sebelum Covid 2019 itu bulan Juli. Jadi ceritanya seperti ini. Panjang. Enggak apa-apa. Jadi kalau untuk di Balikpapan sendiri kan aku punya komunitas sendiri untuk ini namanya Double Wings. Nah, kemudian kalau untuk di luar aku kebetulan jadi salah satu admin Cover Dance Indonesia yang Region Kaltim. Iya, jadi tuh dulu 2013 ada kumpulan teman-teman nih kayak dari Jakarta, dari Jogja, Solo, Banjarmasin kayak ngebuat grup Line. Nah, jadi dari situ mereka ngumpulin, dimasukin dalam satu grup. Jadi mereka bikin namanya Cover Dance Indonesia. Ya walaupun emang sebenarnya nggak paten cuman grup ini doang yang Cover Dance Indonesia. Kan kayak banyak tuh di luar sana pasti yang Dance Cover Indonesia atau Indonesian Dance Cover gitu pasti banyak. Nah, kalau yang kita sendiri nama fanbase-nya Cover Dance Indonesia. Ya, jadi tuh kayak perwakilan teman-teman dari Kalimantan ada, dari Sumatera, dari Jawa, kayak gitu, dari Bali. Pokoknya banyak deh gitu. Nah, kebetulan aku sendiri ditunjuk sama, nggak ditunjuk sih sebenarnya, ya kayak anak-anak itu udahlah ini emak aja. Kadang manggil ada yang manggil emak kan. Ya, gitu. Manggil bilang, "Udah Mak Adet aja yang ini yang pegang" gitu. Aku bilang, tapi aku tuh sebenarnya nggak pinter buat ngadmin di media sosial karena kayak oh my god, ini jam sekian emang udah ada kan kayak hari ini harus post apa. Sedangkan aku tuh memang nggak ada jiwa-jiwa untuk mengadmin gitu. Jadi kayak oh ya udah, aku bilang kalau ya udah, maksudnya kayak adminnya siapa, terus kalau misalnya ada apa-apa ngomongnya ke aku gitu. Jadi kayak ibaratnya aku tuh dituakan sama mereka gitu. Nah, jadi dari Dance Cover Indonesia itu 2013 kan, kemudian lanjut tahun-tahun berikutnya. Nah, 2019 puncaknya kita tuh ditelepon sama salah satu pihak di Jakarta waktu itu. Dari Jakarta nih? Ya, dari TIT lah itu pokoknya. Pokoknya dihubungin bilang, kami mau ngadain sesi K-pop dance cover. Ini tuh kebetulan acaranya bukan K-pop ya, bukan spesifik ke K-pop. Jadi acaranya tuh umum luas dan itu acara internasional. Kalau ya mungkin kalau misalnya aku bilang ini aja kali ya, bidangnya aja ya badminton. Jadi tuh badminton open gitu, dan itu tuh setiap tahun sih ada, pasti tahu semua sih ini. Jadi kayak setiap tahun tuh ada pergelaran badminton open gitu kan. Kayak beda-beda sih, mungkin kayak tahun ini di negara mana, tahun ini di negara mana. Nah, kebetulan kemarin tuh di Jakarta, di Istora Senayan. Di Jakarta Istora Senayan. Iya, di Istora Senayan. Nah, aku tuh ditelepon, masih nggak ngeh, ini bilang ini dengan admin ini ya. Iya, dari mana? Dari bla 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 bla. Terus tuh ngejelasin bahwa kita tuh mau ngadain lomba dance cover di acara ini tanggal sekian kayak gitu. Aku langsung Mas nggak salah kah? Bilang enggak, ini admin yang di Instagram itu kan. Bilang kontak yang di Instagram itu kan. Iya, karena kontaknya kan kebetulan WhatsApp aku. Cuman kalau yang admin ada teman juga yang admin di sana, ada 2 orang dari Bandung sama dari Jakarta. Jadi dari situ dipercaya untuk ngehandle event di Istora Senayan. Wow, kaget gitu rasanya. Iya, antara kaget, seneng sih lebih tepatnya. Ya, seneng juga. Kayak ini yang udah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun kayak gitu. Bener. Karena dari 2013 kayak
kami itu cuman di grup doang gitu. Cuman di grup lain doang, sama di Instagram ya paling update-nya tentang acara orang. Jadi kalau di Instagram kita tuh media partner namanya. Jadi kita tuh media partner, kayak misalnya setiap minggu di Jakarta tuh kan ada event K-pop nih lomba. Sabtu, Minggu, bahkan itu Sabtu dan Minggu, kadang nih hari Sabtu itu tuh di 4 mall berbeda itu ada. Di 4 mall yang berbeda ada di satu hari yang sama. Ada. Jadi tuh nah kalau yang grup kami itu jadi media partner biasa, jadi kayak nge-share poster aja, nge-share poster orang, nge-share poster gitu. Iya, jadi kayak aku tuh kayak pernah, kapan ya kita yang bisa bikin event gitu loh di Jakarta. Jadi ya akhirnya itu kesampaian. Mimpi yang 2019. Iya, jadi kalau dibilang kaget sebenarnya kaget dikit aja sih. Lebih banyak kesenang kayak akhirnya dapat juga nih. Iya. Tapi sebelum 2019 sebelumnya udah ngadain event juga di Jakarta. Sudah ngadain? Ya sudah ngadain itu 2016 sama 2017. 2016. Ya itu kayak lebih ngerayain acara ngerayain Enif-nya grup kita ini, Cover Dance Indonesia gitu. Itu ada 2 di 2016 2017 di Mangga 2 Square Jakarta. Itu acaranya ngapain aja tuh Enif yang gitu? Lomba dance cover, lomba sing cover. Ya. Nah, kebetulan ternyata responnya dari teman-teman tuh bagus. Kan kayak Instagram kita ini followersnya nggak seberapa, ibaratnya bukan kayak bener-bener official fanbase nih untuk semua Cover Dance Indonesia, enggak. Jadi kita tuh menamakan Cover Dance Indonesia ya karena awalnya dari grup lain itu, yang ada di grup itu semua dari berbagai Indonesia gitu loh, dan itu cover dance, mereka tuh cover dance. Jadi dari situ emang followers kita nggak banyak, tapi yang dapat event banyak kita. Yang dapat event besar kita. Followers nggak menentukan gitu ya. Lagi beruntung aja mungkin kayak gitu. Tapi yang namanya hal beruntung nggak bisa diprediksi ya. Gitu. Benar. Nah, tadi yang menyenangkan tuh. Ya. Sekarang yang agak bisa dibilang mengecewakan lah gitu. Kalau mengecewakan, bisa dibilang mengecewakan nggak sih? Jadi kayak aku di Kalimantan ya khususnya Balikpapan ngadain event K-pop yang bener-bener event itu, maksudnya yang ada lombanya gitu, bukan yang kayak gathering atau apa gitu. Itu dari 2015 pertama kali 2015 tuh bener-bener kayak pertama nih ditawarin sama mall, bisa nggak bikin event K-pop, karena event K-pop 2015 tuh lagi naik-naiknya banget. Lagi naik-naiknya banget. 2014 ke bawah tuh kayak ada cuman kayak beberapa aja gitu. Dan kalau 2014 tuh Samarinda yang naik. Justru Samarinda. Nah, aku kan sempat stay di Samarinda 2013-an tuh mau ke 2014 kalau nggak salah ya, 2013 akhir sampai 2014 awal. Itu di Samarinda tuh intens, eventnya intens ya. Jadi kayak misalnya ada event pekan ini pekan itu atau apa, kayak di Gor Segiri atau di Gor Sempaja. Jadi kayak suatu event terus dia nyelipkan cover dance lomba. Nah, jadi dari situ udah naik. Nah, habis itu 2015 Balikpapan baru dapat pertama kalinya. Sebenarnya ada 2012 dulu. 2012 aku juga sempat ikut di salah satu mall di Balikpapan. Itu 2012 deh kayaknya, bener. Ya 2012. Ada satu event lomba dance cover juga, dan itu datangin artis juga dulu. Datangin artis tuh. Ya, cuman habis setelah itu tenggelam, nggak ada lagi event. Nggak ada lagi. Iya, karena kayak susah banget di sana. Mungkin minat sponsor sih. Dari sponsor yang kurang gitu ya? Iya, dari sponsor. Kalau sekarang malah sponsor berlomba-lomba, karena bisa dibilang K-popnya aji mumpung sekarang. Lagi apapun lah gitu. Ya, apapun yang berhubungan dengan K-pop rame, ayo pokoknya mau apa bawa K-pop lah, seret K-pop lah, intinya kayak pokoknya. Gitu. Gak mau kalau nggak ada K-pop gitu. Iya. Karena emang ada juga kan statement orang-orang lama tuh bilang pokoknya semua kan K-pop pada akhirnya. Iya bener tuh, ada yang ngomong kayak gitu tuh. Bener kan? Pasti pernah. Bener kan? Oleh juga ngomong ya. Iya, jadi tuh sekarang nih nggak cuman IO, nggak cuman sponsor, mungkin komunitas-komunitas lain pun banyak yang hijrah ke dance cover gitu. Yang awalnya emang mungkin nggak tahu K-pop itu seperti apa, dance cover itu seperti apa. Ada juga yang nggak suka anak dance cover itu, karena dance cover itu begitulah, karena stigmanya dulu alay kan, nggak suka. Akhirnya ujung-ujungnya kesini ikut dance cover banyak, nggak cuma 1-2 gitu ya. Itu ada. Kayak udah dapat
karmanya lagi tuh ngatain K-pop jadi Iya. K-popers gitu. Tapi kalau misalnya kalau dari aku sendiri sih kalau aku ngelihat ya mungkin kayak emang lapaknya mereka tuh udah habis, bukan habis lapaknya mereka turun. Ya ibaratnya kayak ada inilah ya pergantian. Dulu lapak K-pop itu nggak dilihat. Lapak-lapak mereka tinggi, sekarang lapak mereka turun, lapak K-pop naik, jadi apa-apa tuh harus bawa-bawa K-pop gitu. Iya, jadi Seperti makanya itu. mereka pindah hijrah gitu ya. Bener. Makanya jangan terlalu menghina. Susah banget nyari sponsor tuh, susah banget dulu. Aku pernah nih satu, ini tuh bukan mengecewakan ya, menjengkelkan lebih tepat. Menjengkelkan hati. Menjengkelkan. Aku sakit hati sih sampai sekarang. Sakit hati ini. Iya, lebih tepatnya nih sponsor. Jadi tuh 2012 aku mau bikin satu event besar nih. 2012 atau 2011 gitu, pokoknya itulah udah lama ya. Ya dia jatuh. Penonton ini nggak ini nggak direkayasa ya, ini live nonton. Nggak, ini no edit ya, no edit ya. Edit ini. Nah, ini berarti beneran ada hantunya. 5.000. Ada sodako di atas kayaknya. Sampai mana? Tahu lanjut. Kayaknya dia seneng banget ya dapat guestnya yang interaktif Iya, banget interaktif gitu. Tiba-tiba aja gitu. Pengen dipeluk. Oke, jadi yang menjengkelkan ya. 2012 aku punya satu bukan aku sih. Jadi komunitas aku yang dulu banget, yang pertama kali di Balikpapan, K-pop pertama kali. Jadi tuh pertama kali event komunitas K-pop itu ada salah satu lah, pokoknya namanya misalnya A nih. Bener-bener dia ada cabangnya di banyak-banyak gitu. Jadi pusat nih, komunitas pusat nih ada di Solo dulu. Jadi komunitas pusatnya di Solo. Nah, dia ini bikin regional. Nah, kebetulan aku masuk di regional Balikpapan. Ketuanya bukan aku dulu, teman aku dulu. Nah, aku tuh baru masuk 2010 2010. Aku baru masuk di komunitas itu. Terus ya akhirnya aku ngedampingi temen aku tuh juga kayak dalam hal event gitu. Nah, 2012 kami bikin event lah. Di 2012 bikin event. Eventnya itu sebenarnya dari pusat. Jadi kayak serentak gitu. Di pusat bikin event dengan nama yang sama. Dengan nama Aku sebutkan nama eventnya itu K-pop Sparkling Festival. Tuh, KSF. Itu bener-bener pertama kali mau bikin event lomba dance dan mau mengundang guest star satu grup cover dance dan juga artis gitu ceritanya. Sudah nih udah proposalan banyak, dan pas proposalan ke salah satu target sponsor, calon sponsor nih bisa dibilang, calon sponsor, calon yang kita harapkan sebagai donatur. Ini tuh di bidang apa sih kalau mau dealer ya? Pokoknya itulah ya, pokoknya si abang dealer ini yang emang biasa dia nanganin kayak untuk di event kayak dia jadi kalau misalnya untuk proposalan tuh ke dia. Datang nih kita nih sama teman-teman, entah bertiga atau berempat ya waktu itu. Aku masih ingat banget pokoknya siang-siang. mukanya gede banget sudah. Sumpah, mukanya gede banget loh. Ya, jadi ini biar tahu kalau bikin event K-pop tuh nggak gampang gitu. Struggle-nya tuh kayak apa. Datang nih udah ke kantor kan. Udah pertama lewat by phone dulu kan, kayak janjian. Mau ada event, cuman emang dia nggak tanya spesifik event apa. Jadi kayak langsung aja datang ke kantor kalau mau nyerahin proposal gitu. Karena zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Kalau misalnya sekarang tuh udah lebih enak, kita tinggal calling, minta email, bilang Mas atau Pak mau ini dong, mau kasih sponsor buat event tanggal sekian, temanya gini. Oh ya udah email aja, gampang. Dulu kami masih hard copy, masih harus datang gitu. Masih dijilid-jilid datang. Udah nih datang, Mas ini yang kemarin nelpon mau nyerahin proposal. Oh iya, ini belum dibuka nih, dia nanya. Belum dibuka. Eventnya apa, baru lihat judulnya. Ini event Korea ya? Iya Mas, jadi nanti ini ada dance covernya, lomba, ada sing cover segala macam. Oh, kalau Korea kita enggak deh, kita sukanya Jepang, Korea yang alay itu kan. Sakit hati nggak sih kalian kalau digituin? Maksudnya profesionalismenya di mana gitu ya kan? Pakai nawar Jepang. Dia belum lihat ini dalamnya, maksudnya kayak rasis nih orang berarti. Aku masih ingat tapi namanya aku lupa. Cuman aku ingat kerjanya di mana. Entah ya dia udah resign apa enggak, kayaknya udah resign. Soalnya teman aku sekarang ada yang kerja di situ tapi nggak ada orang itu. Oh, belum ya, kelihatan gitu azab ya. deh kayaknya. Ya Allah, jangan begitu. Pokoknya salah satu dealer di Balikpapan. Sumpah, jadi aku sama teman-teman aku tuh kayak diem. Apaan sih? Taruh pilih-pilih kali. Iya, maksudnya dulu emang
kalau yang dia bilang Jepang kan cosplay nih. Emang dulu tuh cosplay emang lagi naik-naiknya juga di tahun itu tuh cosplay lagi naik-naiknya juga. Jadi kayak awalnya terpacu juga karena event cosplay. Yeah. Kan kami juga punya teman-teman yang ikut cosplay nih kayak wih enak banget sih ada G-Fest nih namanya kan kayak Jepang Festival gitu. Kayak wah kita kapan ya bisa bikin acara yang masuk ke kita gitu loh. Jadi kayak maksudnya ini kenanya ke kita gitu loh. Jadi kayak capek ikut event umum terus gitu kayak lomba umum segala macam gitu. Jadi kita pengen bikin event yang bener-bener itu untuk K-pop gitu. Nah dari situ awalnya. Jadi makanya coba proposalan dulu kayak gitu. Ada yang menolak, ada yang responnya bagus juga. Ada juga yang respon kayak tadi. Ya itu salah satu respon yang jelek. Itu masih 2012 belum lagi ke atas-atasnya gitu ya. Iya, ke atas-atasnya itu. Maksudku apa ya? Kalau untuk sebuah event itu kan otomatis ya udah ini profesionalitas gitu loh, nggak kayak mungkin si emasnya yang kita proposalin ini emang sukanya ke itu ke Jepang itu, tapi kan ini kerjaan kan masuknya. Iya, masuk kerjaan. Kayak aku sendiri pun aku kiblatnya ke K-pop ya. Tapi kalau misalnya aku handle event lain pun aku ya bisa profesional gitu. Di event umum masuk juga aku. Nggak rasis lah gitu terhadap. Iya, nah aku dulu juga gitu. 2011 ke 2012-an itu jauh sebelum itu aku juga ikut, karena aku freelance nih dari zaman sekolah itu aku freelance nih. Kadang kalau ada event teman aku yang kayak misal kerja di radio atau apa, aku kadang dipanggil mau nggak ikut ini jadi kayak panitia ngurus ini kayak artis-artis Indo gitu. Nah kalau misal datang ke Balikpapan kan misal lagi adain acara apa jadi nemenin jadi LO jadi apa, jadi ya aku terima ibaratnya kan ya aku ini kan K-pop kan, jadi kayak nggak tahu artis-artis Indonesia apa aja. Tapi nama itu kan kerjaan, jadi balik lagi ke profesionalitas gitu. Jadi maksud aku kemas yang itu profesional coba mas. Itu membekas banget sumpah. Aku belum pernah buka ya, sama kalian juga nggak pernah cerita kan? Baru dibuka. Pernah ya? Iya baru dibuka di Genos. Silet jangan. Pakai cutter deh. Itu 2012 banget, bener-bener pertama kali pengen bikin event dan akhirnya event itu nggak kejadian. Nggak kejadian. Jadinya gathering doang. Jadi kalau dulu itu event K-pop tuh namanya gathering atau mini party. Jadi emang ada cover dance-nya, ada si covernya, cuman bukan lomba, mengisi. Dan dulu kan ya karena emang gak ada sponsor, jadi bener-bener gathering tuh berbayar. Tahu nggak sih dulu satu orang tuh bayarnya berapa? Nah berapa tuh? Soalnya belum pernah ikut gathering nih. 150.000 dan cuman buat nonton doang, datang ke gathering. Dan nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kalau gathering atau event fandom gitu ada yang namanya goodies atau freebies ya. Dulu tuh nggak ada, serius nggak ada. Dulu nggak ada. Ini bayar 150.000 buat datang ke gathering K-pop. Pokoknya yang 2012 itu pertama kali yang ngadain K-pop mini gathering yang habis ditolak proposal tuh jadinya. Habis ditolak jadi mini gathering. Pokoknya 150 apa 100 ya, pokoknya itulah gede lah bayarnya. Itu cuma datang loh, dapat makanan udah, sama nonton cover dance. Dan kalaupun ada ya paling kayak semacam door prize gitu. Itu pun nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan karena mungkin banyak sponsor ya, jadi kayak door prize tuh berlimpah. Kalau zaman dulu tidak. Zaman dulu bahkan yang ngisi cover dance pun bayar. Yang ngisi dulu serius, bayar. Iya, teman-teman di Samarinda nih khususnya. Jadi tuh teman-teman di Samarinda dulu, karena dulu tuh kan lebih banyak grup cover dance dari Samarinda ketimbang Balikpapan. Samarinda ini udah lebih duluan naik lah, udah lebih duluan berkembang karena udah sering tampil lah jam terbangnya udah lumayan. Jadi setiap ada gathering di Balikpapan, teman-teman dari Samarinda ini datang. Mereka tuh bayar loh Kak. Datang bayar harus. Mereka tuh bayar tiket, padahal mereka ibaratnya mau perform, mau nampil karena kan nggak ada sponsor. Mau nggak mau mereka bayar. Iya, jadi tuh ya paling mungkin kalau misalnya untuk yang partisipan lainnya misalnya harganya sekian, ya paling kayak untuk teman yang mau nampil kayak ada pengurangan, ada perbedaan harga deh kalau nggak salah. Aku kalau nggak salah ingat gitu. Misalnya nih yang partisipannya 100.000, terus kalau untuk yang mau ngisi acara, untuk yang mau ngisi 50.000 kayak gitu per orangnya dikenakan. Berarti kayak ada gitu. Potongan lah. Iya, dan itu dulu partisipan datang dapat makan itu belum tentu makanan berat loh. Kayak anggaplah kita snack gitu ya. Cuman jadi 100.000 cuman dapat snack, sambil duduk di kursi nonton. Dah. Tapi dulu senang karena belum ada event K-pop.
Karena udah memang apa ya, susah ini passionnya gitu ya, dan susah gitu. Dan dulu juga kita belum berani ngadain event semacam itu untuk di tempat yang besar semacam atrium mall. Jadi kami cari tempat kayak di ballroom hotel gitu nyewa, atau di gedung kayak gedung aula gitu. Dan itu kan otomatis kenapa sampai semua partisipan bayar, ya kembali lagi sewa ini, sewa itu, bayar ini, bayar itu, bayar MC, apalagi aku kan MC-nya mahal. Siapa yang nggak butuh duit sekarang? Jadi gitu, makanya sekarang kalian event K-pop sekarang tuh kalian lebih enak gitu. Lebih enak ya. Apa serba banyak disupport gitu, karena K-pop udah naik. K-pop udah naik, nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu pokoknya, ya ampun. Dan apa ya, aku tuh bener-bener ngerasain banget gimana sih rasanya ngebukain jalan buat event K-pop gitu loh di Balikpapan ini, di Balikpapan dan juga di Kalimantan sih mungkin ya. Karena itu dari bener-bener aku tuh dari bawah, dari kayak nawarin bisa nggak sih buat support event gini. Jadi dari lebih banyak penolakannya sih daripada acceptmentnya. Tapi dari penolakan itu sekarang berhasil dong. Bisa dibilang seperti itu. Wih, sekarang udah jadi nih orangnya tuh. Tuh ditepokin namanya di belakang tuh. 7.000 orang yang lihat di belakang. Awas viewersnya nggak 7.000 ya. Datangin ke rumah. Datangin ke rumah. Datangin ke rumah kasih apa, freebies? Kasih freebies. Nonton ya nih channel Genas ya. Disogok. Kasih photocard dong, fotoku sama fotonya Oleh. Foto apa, private? Enggak, photocard ya. Oh iya benar. Nah, nih sebelum closing. Oh udah mau closing ya? Udah mau closing. Ya cepet banget sih. Aku pikir ini durasinya 6 jam loh. Jangan Pak, nggak tidur kita. Soalnya kayak masih dijabarkan ini banyak banget. Itu baru 2011, 2012, itu belum lagi yang 2016, 15 belum. Oh 2016 mau? Jangan. Mau yang 2016? Jangan. Ada. Behind the scene aja. Behind the scene, behind the cam. Jangan. Oh behind the cam ya. Ada part 2, part 3-nya ntar. Ya, amin. Kalau viewersnya banyak kita bikin part 2 sampai part 15. Ois. DVD. Bosen. Nah, ini sebelum closing, pesan-pesan nih untuk anak-anak milenial sekarang terkait masalah K-pop dan event-eventnya gitu. Aduh, kayak orang tua ya mesen-mesenin. Pesannya apa ya? Enggak ada pesan-pesan khusus atau spesial ya. Ya kalau untuk teman-teman yang dance cover ya mungkin ya lebih ditekuni aja kali ya. Walaupun itu hobi. Enggak sih, enggak ada yang bisa dipesan karena dance cover sekarang bagus-bagus. Maksudnya gitu. Enggak bagus-bagus. Ibaratnya aku kan dance cover lama aja tuh enggak sepro mereka gitu. Enggak. Aku soalnya melenceng nih dari dance, aku lebih ke MC sekarang. Lebih ke MC ya. Nah, berkahnya juga dari berkahnya dari K-pop ini, apa sih, K-pop itu pasti ada sisi positif dan negatifnya ya. Aku belum nemu sih negatifnya. Kalau kayak positifnya ibaratnya kalau memang kita nekunin nih, kayak aku misalnya, aku dulu nggak ada basic buat nge-MC gitu. Nggak ada basicnya. Nggak ada basic. Nah sekarang aku kan bukan terkenal ya. Ntar dibilang sombong. Tapi aminin aja. Ya amin. Gitu. Jadi kayak dikenal orangnya tuh MC. Jadi kayak event K-pop nih di Balikpapan tuh MC-nya siapa sih kalau bukan ini, pasti gitu taunya kayak gitu. Selain MC juga kadang di invite buat ngejuri gitu. Jadi juri juga. Ya, aku lebih sering, tapi lebih enak sih MC. Lebih enak MC gitu ya. Aduh berat. Mikir Tanggung gitu. jawabnya berat. Ibaratnya juri itu kerjaannya nyari kesalahan orang. Nyari kesalahan. Ya kalau nggak ada salah kita nggak ada catatan. Bener nggak? Bener nggak? Yang kita komplain apa kalau dia ngedance nggak ada yang salah? Nggak bisa. Ya jadi aku lebih ke MC aja sih sekarang. Lebih ke MC. Pokoknya kalau buat apa ya, untuk di eventnya buat sponsor aja sih kayaknya, Pak, sponsor doang. Karena K-pop ini menjanjikan loh. K-pop menjanjikan. Iya, maksudnya makin ke depan ini makin naik, makin apa ya, makin rame gitu. Lapaknya makin rame, Pak. Kalau Bapak mau investment di event K-pop silakan. Tapi nggak ini sih emang nggak apa ya, nggak menutup kemungkinan sih. Nggak menutup kemungkinan untuk jadi. Iya, sekarang banyak banget emang yang kayak apa-apa harus eventnya harus ada K-popnya gitu. Udah jadi tuntutan ya? Iya, udah jadi tuntutan kayak ya walaupun kalau di masa pandemi ini kan emang lagi belum bisa event. Nah ini sepinya lagi pas masa pandemi. Lagi sepi ya? Lagi sepi. Nanti mungkin si Koronce ini berakhir baru bisa digas lagi event. Koronce dong namanya. Koronce nggak tuh? Covid. Koronce guys. Itu aja sih pesannya, nggak ada sih pesannya sebenarnya. Pesanannya cuma ini aja ya, sponsor dinaikin. Iya, sponsor dinaikin. Jadi kayak
buat kalian tuh ya kayak sekedar tahu aja gimana sih awalnya event K-pop itu bisa ada di Kalimantan ya khususnya kayak nggak semerta-merta tuh langsung jebret ada event K-pop gitu. Perjuangannya tuh ada di belakang itu. Event K-pop yang kalian nikmati sekarang itu perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang banget. Perjalanannya panjang dan itu nggak mudah sih sebenarnya. Kayak gitu. Dan struggle-nya tuh sampai capek banget gitu. Ya, Ditolak sana. dari ditolak terus dianuin teman juga pernah. Dianuin tuh gimana? Dianuin partner. Nggak mudah buat event ini nggak mudah. Sampai di titik ini tuh nggak mudah. Tuh kalian dengar tuh nggak mudah. Makanya belajar sama akangnya langsung. Akang Kim apa akang Dedi? Akang Dendang. Senyamannya kalian aja. Kalau mau belajar di internet sekarang banyak. Lewat YouTube aja ya. Soalnya sekarang event K-pop tuh keren. Keren. Tapi untuk Kalimantan sendiri sih mungkin targetnya ke depannya bisa nyaingin event-event di luar Kalimantan. Di pulau-pulau Jawa gitu kayak yang bener-bener hadiahnya tuh menggiurkan gitu. Semoga seperti itu. Amin. Agak kayak mandi ya aku di sini. Sama. Nah, ini udah waktunya closing nih, kita mau mandi bareng. Nah, iya. Udah mau mandi bareng nih. Jangan mandi bareng juga, Pak. Bercanda aja dibilang tulan. Nah, takut. Iya, takut jadinya. Nah, sekian podcast dari kami. Jangan lupa di-share di mana aja, di-share di alam kubur, dalam barzakh, terserah share di mana gitu ya. Di-like, suruh bapakmu nonton, mamamu ya, nonton, tetanggamu nonton. Suruh nonton, mabar di monitor 10 HP. Kalau viewersnya nggak tembus 1000 dalam 3 hari, ku labrak lo. Dilabrak. Udah capek ya di Podcast and we're out. Dadah.